Sobat dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak terkejut? Itu mengejutkan sekaligus mengasyikkan. Ia sangat menyukai teknik petir, tetapi sayangnya, ia kesulitan menemukan terobosan. Kini setelah ia mendapatkan petir putih 10.000 petir primal, ia langsung tergerak. Ia harus berusaha keras untuk mendapatkan guntur putih ini. Esensi asal Dewa Petir, Gu Feng Daozun, klan petir kita benar-benar akan bangkit. Esensi asal Dewa Petir ini adalah harta karun ilahi yang bahkan klan petir kita, yang memiliki hubungan terdalam dengan langit dan bumi, tidak memilikinya. Omong kosong, esensi asal Dewa Petir adalah leluhur 10.000 petir, jadi tidak mudah mendapatkannya. Kalau aku bisa melahap esensi asal Dewa Petir ini, hahaha. Gu Feng Daozun sudah penuh harapan di dalam hatinya. Tahukah kamu, mereka yang mampu memurnikan intisari asal Dewa Petir dan mengolah leluhur 10.000 petir, jumlahnya sangat sedikit, dan hanya ada sedikit orang sepanjang masa kuno maupun modern. Saat itu, hati Yang Chen juga dipenuhi keinginan, tetapi tiba-tiba, Zhang Suelian mengingatkannya dari samping, menyebabkan Yang Chen tiba-tiba menjadi tenang. Yang Chen, hati-hati dengan kultivasi orang ini. Satu kalimat membuat ekspresi Yang Chen terhenti, dan setelah diamati lebih dekat, dia menemukan bahwa pengingat Zhang Suelian bukannya tanpa alasan. Karena anggota klan petir raksasa yang memegang guntur putih ini. Seorang pakar panggung nirvana. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak tergerak, dan ekspresinya langsung menunjukkan ekspresi terkejut yang tidak dapat dipercaya. Tahap nirvana. Yang Chen berseru. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dikatakan bahwa hanya ahli tahap pencerahan yang bisa memasuki alam rahasia agung ini? Alam rahasia agung ini juga memiliki batas kekuatan yang mutlak. Apa yang terjadi? Yang Chen tidak bisa memahaminya. Zhang Suelian menjelaskan, secara teori, hukum di alam rahasia agung ini, serta kiroh langit dan bumi, membatasi kelangsungan hidup para ahli tahap nirvana di sini. Kecuali para ahli tahap tanpa batas dengan kekuatan besar mengabaikan aturan dan masuk secara paksa, mereka yang telah melampaui tahap pencerahan tidak akan dapat bertahan hidup di sini. Tentu saja, para ahli panggung tanpa batas tidak akan memasuki tempat ini tanpa alasan, atau bukankah ini akan menjadi kekacauan? Jadi, ada apa dengan orang ini? Yang Chen semakin merasa bahwa Zhang Suelian adalah penolong yang baik di sisinya. Wanita ini tahu banyak. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kekuatan tahap nirvananya saat ini adalah tahap nirvana palsu. Artinya, kekuatannya ditingkatkan secara paksa melalui penggunaan benda-benda eksternal atau seni rahasia, dan tidak dapat dipertahankan lama. Kau bisa menggunakan teknik matamu untuk memeriksanya, dan kau seharusnya bisa menemukan beberapa petunjuk. Kemungkinan besar, dia tidak memiliki prasasti niat Dao. Kata Zhang Suelian. Mendengar ini, Yang Chen yang penasaran, membuka teknik matanya untuk melihat lebih dekat. Setelah melihatnya, ternyata itu benar. Anggota Tundercelan tahap nirvana ini tidak memiliki prasasti niat Dao di tubuhnya. Mengapa? Karena tidak ada waktu untuk memadatkan prasasti niat Dao ketika secara paksa meningkatkan kultivasi seseorang ke tahap nirvana. Hanya mereka yang benar-benar mencapai tahap nirvana yang dapat meluangkan waktu untuk memadatkannya. Tidak akan ada artinya dan hanya buang-buang tenaga saja jika memaksakan pemadatan prasasti niat Dao jika seseorang bukan seorang ahli tingkat nirvana sejati, karena pada akhirnya, begitu mereka jatuh dari tingkat nirvana, segalanya akan hilang. Jadi begitulah, Yang Chen perlahan-lahan menjadi rileks. Namun, anggota klan iblis bumi lainnya juga terkejut satu demi satu. Saudara Yang Chen, anggota klan petir ini ternyata adalah ahli tahap nirvana yang ikut campur, kita tidak boleh bertindak gegabah, atau kalau tidak, kata anggota klan iblis bumi. Atau apa? Melarikan diri. Tiba-tiba, suara tajam dan acuh tak acuh datang dari pihak klan petir. Mendengar perkataan itu, sekelompok murid klan iblis bumi mengerut ketakutan, dan mereka tampak siap untuk melarikan diri. Tidak bagus. Lu Nan juga gugup. Dia memiliki 1000 pertanyaan di hatinya, tetapi tidak mendengar transmisi suara antara Yang Chen dan Zhang Suelian tadi. Dia tidak mengerti mengapa makhluk sekuat itu muncul di alam rahasia agung. Manusia dan klan iblis bumi, ya, kalian semua adalah tonik. Hahaha, sepertinya takdir klan petir kita benar-benar telah tiba. Kita mendapatkan esensi asal Dewa Petir, dan sekarang kita bisa dengan mudah meminum beberapa tonik juga. Betapa bodohnya kalian berpikir kursi ini tidak akan menemukan kalian. Ahli klan petir tingkat nirvana itu mencibir. Gu Feng Daozun, bunuh dia. Gu Feng Daozun, jangan biarkan mereka pergi, kelompok orang ini juga merupakan pelengkap yang bagus. Orang-orang klan petir sangat rakus terhadap manusia, dan ingin melahap tubuh manusia sepanjang waktu. Gu Feng Daozun mencibir sambil melangkah maju dengan kedua tangan di belakang punggungnya, jangan khawatir, bagaimana mungkin aku membiarkan suplemen yang begitu menggoda dari kedua faksi ini begitu saja. Kultivasi tahap nirvanamu seharusnya tidak bertahan lama, kata Yang Chen. Kurasa kau pasti telah mengeluarkan seni rahasia selama Taixuan Heavenly Dark Arai, dan kondisi tahap nirvanamu belum hilang. Hahaha, nak, matamu tajam sekali.
Benar juga, kultivasi tahap nirvana milikku memang tidak bisa bertahan lama, tapi itu lebih dari cukup untuk membunuh kalian semua. Gu Feng Daozun tertawa terbahak-bahak, dan kekuatan penindasan dari kultivasinya melonjak. Sekarang Gu Feng Daozun berada di antara tahap nirvana dan tahap non-nirvana. Seseorang yang mencapai tahap nirvana sejati akan langsung dihukum oleh hukum alam rahasia agung dan dibunuh di tempat. Gu Feng Daozun bukanlah ahli tahap nirvana sejati, tetapi kekuatannya jauh melampaui para ahli Dao Venerate biasa. Jurus-jurusnya telah membuat orang-orang klan iblis bumi ketakutan dan melarikan diri di tempat. Lari, lari. Anggota klan iblis bumi tidak ragu-ragu dan berbalik untuk melarikan diri. Lunan juga ingin pergi, tetapi melihat Yang Chen tidak berniat melarikan diri, ia ragu sejenak. Ia tidak bisa meninggalkan Yang Chen dan menyelamatkan dirinya sendiri. Yang Chen sedikit tersentuh saat melihat Lunan seperti ini. Kesulitan menunjukkan persahabatan sejati, dan Lunan adalah orang yang pantas untuk dijadikan teman. Namun, baginya, krisis saat ini bukanlah krisis sama sekali. Membunuhku. Dengan kondisi nirvana semumu. Yang Chen mencibir dingin. Itu ekspresi meremehkan. Bocah, cari mati. Melihat ekspresi arogan Yang Chen, wajah Gu Feng Daozun menjadi dingin dan dia segera mengirimkan Divine Thunder Dao Inten, menargetkan Yang Chen secara langsung. Niat Dao Guntur Ilahi dikultivasikan dengan baik hingga mencapai titik sempurna, bahkan melampaui para ahli Dao Venerate biasa. Yang Chen dapat melihat bahwa orang-orang klan petir tampaknya memiliki cara yang unik dalam meneliti niat Dao petir. Bagaimanapun juga, mereka adalah klan yang terlahir untuk bermain-main dengan petir. Sekarang, saat Guntur Ilahi menyerang, semakin jelas terlihat betapa kuatnya Gu Feng Daozun. Namun, Yang Chen bukanlah lawan yang mudah. Dengan satu tekanan telapak tangannya, Dao Inten hidup dan mati langsung hancur dari kehampaan, membentuk penghalang nyata, langsung memblokir lapisan Guntur Ilahi yang mengejutkan. Tanpa prasasti niat Dao, beraninya kau menyebut dirimu seorang praktisi tahap nirvana. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Para anggota klan iblis bumi ingin menangis. Yang Chen ini terlalu sombong. Meskipun ia dapat mengalahkan 3 Dao Venerate, pada akhirnya ia tidak berada di liga yang sama dengan Nirvana Stage. Namun, saat mereka sedang tertekan, kejadian mengejutkan terjadi. Kemanapun niat Dao hidup dan mati Yang Chen pergi, Guntur Ilahi dari Gu Feng Daozun hancur lapis demi lapis. Tingkat kultivasi Gu Feng Daozun di puncak tahap nirvana sebenarnya dihancurkan oleh Yang Chen, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Pada saat ini, seluruh pemandangan itu menjadi sunyi senyap, tak dapat berkata-kata. Para anggota Thundercelan yang awalnya gembira, yang tidak mengira mereka akan gagal, tiba-tiba saja melontarkan komentar-komentar yang meremehkan, sambil menunggu saat di mana mereka akan dengan bersemangat mengonsumsi suplemen itu nanti. Namun, hasilnya sungguh kejam. Kebanggaan mereka, hal yang mereka banggakan, Gu Feng Daozun, yang bahkan telah menembus ke tahap nirvana, di depan Yang Chen, sangat rentan. Niat alam pencerahan dari tahap nirvana terkoyak oleh niat Dao Yang Chen seakan-akan itu adalah kertas putih, muncul bagaikan ilusi lemah. Para anggota klan iblis bumi itu pun tersadar, melihat Yang Chen sudah unggul, mengingat pelarian mereka saat ini, mereka merasa sedikit malu. Pada saat ini, Gu Feng Daozun panik dan berteriak, kalian, cepat bantu aku. Para ahli Raja Dao tentu saja tidak berani ikut campur dalam pertarungan antar ahli tingkat Daozun, tetapi di antara klan petir, masih ada 2 ahli tingkat Daozun. Melihat Gu Feng Daozun tidak dapat bertahan lebih lama lagi, kedua Daozun ini menyerang, segera menunjukkan niat Dao mereka. Dengan niat Dao klan petir yang sama, mereka menampilkan wujud unik mereka sendiri, satu adalah guntur ungu, yang lain guntur hitam, bentuknya berbeda, begitu pula kekuatan mereka. Klan petir ini sangat suka bermain dengan petir. Aku benar-benar perlu mempelajarinya nanti. Yang Chen tampak muram. Sekarang, pertama-tama ia harus menekan orang-orang ini. Tidak masalah jika 3 Daozun datang padanya bersama-sama. Yang Chen tidak berniat mundur, anggota klan iblis bumi yang terkejut hampir menangis. Yang Chen terlalu gila, satu ahli tahap nirvana sudah cukup, tetapi dia tidak mundur bahkan ketika menghadapi 2 Daozun lagi. Namun kenyataannya adalah, meskipun Yang Chen berhadapan dengan ahli tahap nirvana, bersama dengan 2 Daozun, dia tetap tidak tertinggal. Niat Dao hidup dan mati tak tertandingi, dalam menghadapi lapisan niat Dao petir dan petir, niat Dao Yang Chen sekuat kaisar. Tentu saja, kemampuan Yang Chen tidak terbatas pada ini saja. Transformasi iblis. Transformasi kelima diaktifkan secara langsung. Setelah transformasi iblis 5 tahap, Yang Chen tampak jahat dan menakutkan. Dalam keadaan ini, kecepatan dan kekuatan ledakan Yang Chen meningkat tajam. Seketika, Yang Chen melesat di udara, membidik langsung ke Daozun. Mati. Daozun klan petir ini baru menyadari apa yang tengah terjadi ketika niat Dao hidup dan mati yang hampir tak terhentikan dari Yang Chen telah menghancurkannya. Dia ingin melawan dengan niat Dao petirnya, tetapi itu ibarat melawan batu dan telur, sama sekali tidak berdaya. Hanya dalam sekejap, Dao Intennya hancur selapis demi selapis. Dengan ratapan, ia sepenuhnya dihantam oleh Dao Inten hidup dan mati Yang Chen.
Tidak, tidak. Daozun dari klan petir ini tewas di tempat, tubuhnya berhamburan. Melihat pemandangan ini, hati Gu Feng Daozun dan Daozun lainnya bergetar. Yang Chen, bagaikan kilat, mengepakkan sayap Dewa Iblis hitamnya dan muncul kembali bagaikan sambaran petir. Sebuah tangan besar, muncul bersamaan dengan Yang Chen, menekan dengan kuat, juga bercampur dengan niat Dao hidup dan mati. Telapak tangan ini telah menekan Gu Feng dan dua Daozun. Bertahanlah, tekan anak ini. Gu Feng Daozun meraung, ketakutan membuncah di hatinya. Dia takut. Tiba-tiba, dia merasa ketakutan, merasa bahwa bahkan jika mereka bergabung, dia dan Daozun lainnya mungkin masih belum bisa menandingi Yang Chen. Idenya benar. Sekarang, tombak panjang Yang Chen terayun dan kemudian, menembusnya dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Tembakan ini menerobos kekuatan Dao Inten dari dua Daozun, Gu Feng dan Daozun. Kemudian, tangan raksasa kehidupan dan kematian menekan dari langit, langsung meraih dua Daozun di telapak tangannya. Niat Dao hidup dan mati menyerbu tubuh mereka, langsung melarutkan niat Dao mereka, membuat pupil mereka mengerut. Setelah berteriak, mereka langsung dilempar oleh Yang Chen ke menara Dewa Iblis. Ada alasan mengapa dia tidak membunuh mereka. Karena tampaknya setiap orang suku Lei Ming mengetahui niat Dao petir dan petir yang menurutnya aneh. Ini bukan kebetulan. Dia akan melemparkan keduanya ke menara Dewa Iblis terlebih dahulu, lalu mengamati mereka dengan saksama ketika dia punya waktu untuk melihat mengapa semua orang suku Lei Ming memiliki niat Dao petir dan petir. Jika dia dapat mempelajarinya secara saksama, itu akan setara dengan memiliki niat Dao yang lain. Yang Chen tentu saja tidak bisa menahan diri untuk menantikannya. Namun, saat ini, apa yang paling dinantikannya adalah esensi asal Dewa Petir. Orang-orang suku Lei Ming lainnya panik. Saudara Lunan, aku akan meminjam kekuatan klanmu untuk sementara waktu, kata Yang Chen. Dia tidak ingin berhadapan langsung dengan para bawahan ini, lagi pula, niat Dao-nya terbatas, dan menggunakannya dalam jangka waktu lama akan menyebabkan kelelahan fisik yang serius. Lunan tahu apa maksudnya, dan segera berkata, kamu, cepat bertindak dan bunuh orang-orang suku Lei Ming ini. Mendengar hal ini, anggota klan iblis bumi lainnya pun bertindak, karena mereka tahu mereka bisa menyelamatkan muka. Baru saja mereka melarikan diri karena malu, itu sangat canggung. Mereka adalah ahli alam pencerahan dari klan iblis bumi dan telah berjuang mati-matian, akan sangat memalukan jika kabar ini sampai terbongkar. Sekarang, mereka akhirnya punya kesempatan untuk menebus diri, siapa yang tidak akan memanfaatkannya. Kalau tidak, bagaimana mereka akan menghadapi orang lain nanti? Dalam sekejap, para anggota klan iblis bumi ini mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan tanpa Daozun, suku Lei Ming tercerai-berai bagaikan pasir. Di bawah pengepungan gila-gilaan banyak anggota klan iblis bumi, suku Lei Ming tampak tak berdaya melawan. Hanya dalam waktu setengah jam, mereka ditawan sepenuhnya oleh anggota klan iblis bumi. Ada yang tewas, ada yang terluka, dan suasananya benar-benar berbeda dari semangat tinggi sebelumnya. Kalian semua, jangan bunuh aku, sekelompok orang suku Lei Ming gemetar ketakutan. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Anggota klan iblis bumi bertanya dengan bingung, membunuh atau menyimpan. Lunan melirik Yang Chen dan menyadari bahwa dia tidak berniat menangani masalah ini, jadi dia langsung berkata, bunuh. Orang-orang klan iblis bumi tidak menunjukkan belas kasihan, mereka semua adalah pembunuh, haus darah pada dasarnya, tidak mau berbicara tentang alasan apapun, dan membunuh orang-orang suku Lei Ming di alam pencerahan. Adapun Yang Chen, dia melangkah maju, matanya terpaku pada esensi asal Dewa Petir, matanya dipenuhi kegembiraan. Saat dia melihat inti asal Dewa Petir, hatinya sudah berdebar kencang dan bergemuruh. Seolah-olah ada kekuatan gelisah dalam tubuhnya yang terbangun sepenuhnya. Yang Chen sangat jelas tentang kekuatan apa ini. Itu adalah kekuatan guntur dan petir yang telah lama terdiam di dalam hatinya. Kekuatan guntur dan petir ini sangat ingin menyatu dengan esensi asal Dewa Guntur. Haha, benda suci yang luar biasa, aku bisa merasakan kekuatannya dari jauh, pikir Yang Chen bersemangat. Tuan muda, haruskah kita? Anggota klan iblis bumi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya bertanya. Bukankah seharusnya mereka pergi dan berbagi hasil rampasan dari benda suci ini, esensi asal Dewa Petir? Apa yang telah kau lakukan? Lunan berkata dengan dingin, saudara Yang yang membunuh musuh kita. Tanpa dia, kalian semua pasti sudah mati. Beraninya kau mengungkit masalah ini dengan sekelompok klan iblis bumi agak malu. Memang, inti asal Dewa Petir merupakan artefak suci, dan mereka kesulitan memutuskan apakah akan mengambilnya. Tapi sekarang mereka mendengar kebenarannya. Tanpa Yang Chen, mereka pasti sudah lama mati, jadi bagaimana mungkin mereka berpikir untuk mengambil bagian? Saat pikiran mereka berpacu, Yang Chen mulai mengambil esensi asal Dewa Petir. Tujuan Yang Chen adalah menyempurnakan esensi asal Dewa Petir sekarang. Semakin cepat ia menyempurnakan artefak ilahi tersebut, semakin baik. Namun, Zhang Xuelian tampak khawatir, alisnya berkerut karena khawatir. Melihat ini, Yang Chen khawatir dan bertanya, Zhang Xuelian, ada apa? Bencana Anda semakin dekat, kata Zhang Xuelian dengan sungguh-sungguh.
Kata-katanya mengingatkan Yang Chen. Ia segera menyebarkan jiwanya dan dengan hati-hati mengamati sekeliling, mencoba melihat seberapa dekat bencana yang disebutkan Zhang Suelian. Setelah melihat, dia tidak melihat apapun. Namun, peta penghancuran gunung dan sungai berseru, berkat pengingat dari wanita ini, aku sedikit memutar balikkan larangan yang telah lama tersegel di dalam diriku dan benar-benar merasakan kehadiran yang familiar. Yang Chen, Peng Wanli datang. Apa? Ekspresi Yang Chen berubah serius. Dia sama sekali tidak dapat melihat Peng Wanli dengan indera kedewaannya. Dia berkata dengan tegas, Peng Wanli, kalau kau di sini, kenapa bersembunyi? Atau aku harus menyeretmu keluar sendiri? Tak seorang pun berbicara. Namun Yang Chen tidak akan begitu saja menyangkal kata-kata peta penghancuran gunung dan sungai dan Zhang Suelian. Peng Wanli, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu kau ada di dekat sini? Tawa mengejek bergema, Yang Chen, kau seharusnya berterima kasih kepada istrimu yang baik. Sesuai dengan gelarnya sebagai yang terpilih, reputasinya memang pantas. Aku menunggumu menyempurnakan esensi asal Dewa Petir, berniat membunuhmu saat itu. Tapi aku tak menyangka akan ketahuan oleh istrimu. Ekspresi Yang Chen serius, dan dia tidak bisa menyangkalnya. Baru saja, dia berencana untuk memurnikan esensi asal Dewa Petir. Dengan Lunan di sisinya dan tidak ada musuh lain dalam jangkauan indera ilahinya, dia pikir dia bebas dari kekhawatiran. Tetapi jika itu benar, dia pasti akan mati selama proses pemurnian. Yang Chen yakin bahwa metode Peng Wanli bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh Lunan dan yang lainnya. Yang Chen merasakan hawa dingin yang menakutkan. Ia benar-benar berhutang budi kepada Zhang Suelian. Jika bukan karena Zhang Suelian, ia tidak akan tahu bagaimana nasibnya nanti. Siapa kau? Seru Lunan dan yang lainnya kaget. Mereka menatap kemunculan tiba-tiba orang ini, benar-benar bingung, karena mereka bisa melihat Yang Chen memasang kuda-kuda seolah menghadapi musuh yang tangguh. Ini adalah ekspresi yang bahkan tidak pernah ditunjukkan Yang Chen saat ia menghadapi para ahli tahap nirvana sebelumnya. Terlebih lagi, di wajah Zhang Suelian yang biasanya tenang, ekspresi khawatir muncul, karena simbol ramalan itu menunjukkan bahwa malapetaka paling mengerikan yang pernah dihadapi Yang Chen ditimbulkan oleh pria ini. Benar-benar kau, Peng Wanli, kata Yang Chen dengan suara berat. Meskipun terkejut, ia segera menenangkan diri dan mencibir, bagaimana, Peng Wanli? Aku berencana menggunakan peta penghancuran gunung dan sungai untuk menekanmu. Tidak menyangka kau akan muncul sendiri. Mendengar tentang peta penghancuran gunung dan sungai, amarah Peng Wanli berkobar, dan ia langsung melepaskan niat membunuhnya. Yang Chen, peta penghancuran gunung dan sungai memang harta karun yang luar biasa, tapi sayang sekali. Tanpa seseorang yang bisa menggunakannya, sehebat apapun harta karun itu, ia takkan mampu menjebakku. Yang Chen berteriak, benarkah? Coba kulihat apa yang bisa kau lakukan. Saat percakapan berakhir, Yang Chen tiba-tiba melepaskan niat dao hidup dan matinya dan membuat gerakan yang menentukan. Tombaknya seolah mampu merobek ruang itu sendiri, dan ia menyatukan niat dao hidup dan mati ke ujungnya. Yang Chen tanpa ampun menyerang Peng Wanli, menyerang lebih dulu dengan mudah. Namun, sudut mulut Peng Wanli melengkung, memperlihatkan senyum percaya diri. Ia melambaikan tangannya, dan niat dao yang luar biasa kuat pun menghantamnya. Niat dao ini begitu kuat, bagaikan naga raksasa, bahkan membuat Yang Chen merasa tercekik. Ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Tidak ada prasasti Dao Inten, tapi Dao Intennya lebih kuat dari tahap Nirvana. Hati Yang Chen bergetar, mengetahui bahwa semuanya benar-benar buruk. Peng Wanli saat itu berada di level berapa? Tanpa alam, dan dia bahkan tidak tahu tahap mana dari ahli super tanpa alam. Seberapa mengerikankah niat Dao-nya? Bahkan jika dia sekarang berada di tahap pencerahan yang sama dengan Peng Wanli dan belum memadatkan prasasti niat Dao, tingkat niat Dao primitif seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Sebagai perbandingan, bahkan niat dao hidup dan matinya tampak sangat rapuh. Yang Chen, aku tak pernah menyangka kau akan memahami dao inten terkuat dalam hidup dan mati. Sejujurnya, saat aku melihat adegan ini secara diam-diam tadi, aku sangat terkejut. Namun, ini tidak mengubah nasibmu hari ini. Dao intenmu jauh di belakang pemahaman dao intenku, jadi matilah. Peng Wanli menyeringai dan tertawa. Para anggota klan iblis bumi benar-benar tercengang. Terlalu kuat, niat dao yang mereka rasakan bahkan lebih rendah dari niat dao tahap nirvana. Pergi bantu, tepat saat Lunan ingin berbicara, dia tiba-tiba menerima transmisi suara dari Yang Chen. Kalian keluar dari sini. Yang Chen sangat jelas bahwa Lunan dan yang lainnya tidak dapat membantu sama sekali dan langsung menyampaikan pesannya. Kemudian, menggunakan kecepatannya setelah transformasi iblis, ia melarikan diri dengan panik bersama Zhang Suelian. Saat niat dao hidup dan mati hancur, mereka menghindari serangan transenden Peng Wanli. Melihat ini, ekspresi Peng Wanli tenggelam, nak, kau ingin lari. Yang Chen sudah mencoba satu serangan, dan jelas bahwa dia bukan lawan Peng Wanli. Bersama Zhang Suelian, mereka berbalik dan mencoba melarikan diri. Dia langsung menuju ke arah yang menjauh dari anggota klan iblis bumi untuk mencegah Peng Wanli melakukan tindakan terhadap mereka.
Target Peng Wanli adalah Yang Chen, dan dia tidak tertarik pada anggota klan iblis bumi ini. Melihat Yang Chen kabur, dia langsung mengejar. Kabur. Yang Chen, kamu pintar, dan kamu seharusnya sangat jelas. Aula ini tidak terlalu besar, jadi kemana kamu bisa melarikan diri dalam jangkauan penghalang labirin? Peng Wanli mencibir. Yang Chen tidak menanggapi dan terus berlari. Namun, kecepatan Peng Wanli sangat cepat. Meskipun Yang Chen membuka sayap Dewa Iblis hitamnya dan mencapai tahap kelima transformasi iblis, masih ada celah tertentu antara dirinya dan Peng Wanli. Melihat bahwa ia tak mampu menyingkirkan lawannya hanya dengan kecepatan, Yang Chen tak sanggup lagi. Karena tak bisa menghindar, ia pun memutuskan untuk menyerang lagi. Yang Chen langsung berbalik dan menusukkan tombaknya sekali lagi. Dengan serangan ini, Yang Chen mendorong niat daunnya hingga batas maksimal, mencoba untuk mengusir Peng Wanli. Peng Wanli tertawa. Ia memusatkan niat daunnya dan menampilkan teknik dao berukuran sedang, seketika menghancurkan niat dao hidup dan mati Yang Chen sekali lagi. Saat Yang Chen terguncang, dia tidak dapat mempercayainya dan harus menerima bahwa niat daunnya memang agak jauh dari lawannya dan dia tidak dapat menang. Karena tidak bisa melarikan diri, Yang Chen pun tidak tinggal diam. Dalam sekejap, ia mengeluarkan tombak Dewa Pembantai dari Menara Dewa Iblis. Begitu tombak Dewa Pembantai muncul, aura jahat melonjak ke langit. Senjata Dewa Raja, Peng Wanli memutar lehernya, dan ekspresinya menjadi serius. Sekarang, dengan tombak Dewa Pembantai di tangan, Yang Chen siap untuk pertempuran yang putus asa. Karena Yang Chen tidak yakin dengan perbedaan antara dirinya dan Peng Wanli, dia tidak tahu apakah hanya dengan mengandalkan tombak Dewa Pembantai saja dapat menutupi perbedaannya. Tapi sekarang, tidak ada waktu untuk berpikir lagi. Jika bisa, ia akan memilih lari, tetapi kekuatan Peng Wanli jauh melampauinya, dan kecepatannya bahkan lebih tinggi lagi. Di lingkungan seperti ini, Yang Chen sama sekali tidak bisa bergerak. Mencoba melarikan diri hanya akan mempercepat kematiannya. Satu-satunya cara adalah melawan Peng Wanli secara langsung. Hehehe, Yang Chen, kau benar-benar naif. Kau benar-benar berpikir bahwa dengan mengeluarkan artefak ilahi raja ini, kau bisa menang melawanku. Sepertinya kau lupa, aku mengenalmu dengan sangat baik, aku sangat memahamimu. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku, kata Peng Wanli dengan percaya diri. Dia mengetahui metode Yang Chen di dalam peta penghancur alam semesta dengan sangat baik. Tombak pembunuh dewa, dia pun tahu itu. Yang Chen menyadari pemahaman Peng Wanli terhadapnya, itulah sebabnya Mu Tai King secara khusus mengirim Peng Wanli ke sini sejak awal. Peng Wanli adalah orang yang paling cocok untuk membunuh Yang Chen. Namun saat Yang Chen memegang tombak pembunuh dewa, aura dingin menyelimuti, merasuki tubuhnya, memperlihatkan semangat pantang menyerah dan gigihnya. Dia, Yang Chen, tidak akan pernah tunduk pada musuhnya, kapanpun. Peng Wanli, belum lama ini kau meninggalkan belenggu peta penghancur alam semesta, tapi jika kau pikir tak ada hal besar yang terjadi padaku dalam waktu sesingkat itu, kau salah besar. Aku bukan lagi orang yang kau kenal. Yang Chen menggenggam erat tombak panjang. Tombak pembunuh dewa terfokus sepenuhnya. Hidup dan mati, mungkin hanya dipisahkan oleh garis tipis. Zhang Xuelian, kau duluan. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, setelah tombak ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, pergilah. Zhang Xuelian terdiam, tidak menanggapi. Dia tidak pergi, hanya dia memperhatikan punggung Yang Chen, tenggelam dalam pikirannya. Pada titik ini, Yang Chen tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Ia hanya mengucapkan satu kalimat kepada Zhang Xuelian, lalu mengayunkan tombak panjangnya, intensi Tao masih tersisa. Dengan niat Dao hidup dan mati yang terkuat, dia menunjukkan keterampilan Tao terkuatnya, reinkarnasi. Tombak ini adalah tombak terkuatnya. Yang Chen hanya berharap jika dia gagal hidup, bahkan jika itu berarti menjaga Zhang Xuelian tetap hidup, itu sudah cukup baik. Dia menyerang dengan tombak. Hahaha. Tombak pembunuh dewa, dengan senyuman khasnya, bergema dan bertahan. Dan Yang Chen juga menunjukkan senyuman dalam menghadapi hidup dan mati. Ekspresi Peng Wanli menjadi dingin saat dia melihat serangan Yang Chen. Tombak Yang Chen tidak diragukan lagi kuat, tetapi sayangnya, masih kurang sentuhan yang halus. Peng Wanli melangkah maju, niat daunnya melonjak, berubah menjadi seekor binatang raksasa dengan raungan yang memekakkan telinga. Dewa roh-roh primordial. Hahaha, klan dewa spiritual kita adalah raja dunia ini, penguasa seluruh alam roh. Jika bukan karena Hua King Feng sialan itu muncul di antara umat manusiamu saat itu, alam roh pasti sudah lama menjadi milik kita, kata Peng Wanli dengan marah. Pada saat itu, alam roh tidak akan jauh lebih buruk daripada alam selatan saat ini. Peng Wanli, yang dipenuhi dengan kebencian, sepenuhnya memanfaatkan keuntungan menjadi anggota klan dewa spiritual. Itu adalah penekanan dari garis keturunan, kesengsaraan tubuh raja, dan kemudian pengumpulan niat Dao, menyerang dengan serangan telapak tangan yang meledak-ledak. Itu juga merupakan keterampilan Tao. Dan itu sangatlah cerdik. Keterampilan Tao ini, ketika dieksekusi, bertabrakan dengan reinkarnasi Yang Chen yang diluncurkan, melepaskan kekuatan yang menakjubkan.
Seketika, semuanya berubah menjadi kacau, dan labirin di sekitarnya langsung hancur. Seluruh aula menampakkan sebagian penampakannya, banyak orang yang terjebak di labirin terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Ruang di aula itu terlalu kecil. Begitu dahsyatnya ledakan kekuatan itu sehingga Yang Chen dan Peng Wanli, yang keduanya berada dalam jarak dekat, harus menanggung akibat tabrakan tersebut. Yang Chen memuntahkan seteguk darah dan terhempas mundur. Perlindungan Dao Intennya tak mampu lagi menahan dampak mengerikan itu. Saat ia mundur, ia jelas kelelahan, tak punya daya tersisa. Yang Chen tahu betul kondisinya saat ini. Ini adalah situasi paling putus asa yang pernah ia alami sejak memahami niat Dao hidup dan mati. Pada titik ini, ia tak punya apa-apa lagi. Tak diketahui apakah ia bisa bertahan hidup bahkan jika ia menang, dan kekalahan berarti kematian. Sungguh kejam. Tak lama kemudian, pupil mata Yang Chen menyempit. Sebab, setelah asap tebal di depannya menghilang dan energi yang tersisa lenyap, sesosok muncul di garis pandang Yang Chen. Tak lain dan tak bukan adalah Peng Wanli. Sosok Peng Wanli yang menyeramkan muncul bagaikan senjata pemicu keputusasaan, menghancurkan secercah harapan samar Yang Chen. Kamu, Yang Chen merendahkan suaranya. Mulut Peng Wanli berdarah, dan aura di tubuhnya agak terkuras. Ia juga terluka parah akibat bentrokan sebelumnya. Akan tetapi, dibandingkan dengan kondisi Yang Chen yang babak belur dan menyedihkan, auranya tampak agak lebih baik. Yang Chen harus mengakui, dia telah kalah telak hingga seluruh tubuhnya penuh memar. Dia masih belum sebanding dengan monster tua, Peng Wanli. Peng Wanli, dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Yang Chen dengan dingin, Yang Chen, kau benar-benar mengejutkanku. Manusia di alam roh tidak memiliki keterampilan Tao sistematis, terutama niat Dao hidup dan matimu, yang sangat langka bahkan di alam selatan. Namun, kau mampu memahaminya sendiri, dan dikombinasikan dengan tombak pembunuh dewa, aku hampir terjerumus ke dalam kentunganmu. Peng Wanli memuntahkan seteguk darah, amarah dan rasa dingin memuncak di hatinya. Dia adalah Peng Wanli, yang hidup selama bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, namun terluka oleh Yang Chen, seorang pemuda. Tapi sayangnya, apapun yang terjadi, kau tetap akan mati. Ekspresi Peng Wanli dingin. Yang Chen tahu bahwa prospeknya hari ini tipis dan tidak dapat memikirkan solusi yang andal. Peta penghancur alam semesta juga sangat cemas, mencoba mencari cara yang layak. Fakta kejamnya adalah bahwa peta penghancur alam semesta tidak dapat menekan Peng Wanli sama sekali saat ini. Namun, hal yang paling krusial bukanlah ini. Mata Yang Chen berbalik dan tiba-tiba menyadari seseorang yang belum meninggalkannya. Zhang Xuelian, murid Yang Chen menyusut. Zhang Xuelian, secara mengejutkan, tidak pergi. Penemuan ini membuat Yang Chen berteriak kaget dan khawatir, mengapa kamu belum pergi? Apakah kau memintaku meninggalkanmu dan melarikan diri? Ekspresi Zhang Xuelian masih sedingin salju. Tidak, kalau bisa hidup, itu sudah cukup. Kamu bukan anak kecil lagi. Kenapa kamu masih membicarakan tentang apa yang disebut kasih sayang saat ini? Yang Chen menggertakkan gigi dan berkata, dia dan Zhang Xuelian telah bertunangan sampai sekarang, dan hubungan mereka tidak mendalam, mereka hanya mencoba mencintai satu sama lain sesuai takdir. Tak ada yang salah dengan itu. Lagi pula, cinta pada pandangan pertama memang agak menggelikan. Percaya pada takdir, namun tetap bertahan dalam hati, adalah bentuk perkembangan cinta. Namun meski begitu, cinta belum juga tiba. Namun, Zhang Xuelian masih berada di sisinya, tak pernah meninggalkannya, yang membuatnya tersentuh dan, di saat yang sama, tak dapat menahan diri untuk mendesah sedikit. Namun, saat berikutnya, Yang Chen mengalami kejadian yang mengejutkan. Zhang Xuelian, yang tidak tahu kapan dia datang ke sisinya, berbisik lembut, lebih baik kau jangan menganggapku sebagai beban bagimu. Ketika Zhang Xuelian selesai berbicara, Peng Wanli mencibir, Nona, apa kau pikir kau bisa membalikkan langit? Sejujurnya, sebagai orang terpilih, aku tidak berencana membiarkanmu lolos. Keberadaanmu adalah ancaman besar bagi sekteku. Jangan khawatir, karena kalian berdua adalah suami istri, sudah sepantasnya aku membuat kalian berdua mati bersama. Ketika pembicaraan berakhir, Peng Wanli segera bertindak. Sekali lagi, itu adalah penindasan yang mengerikan terhadap niat Dao-nya. Membuat orang merasa tidak berdaya untuk melawan. Melihat ini, Yang Chen berteriak, lupakan aku sekarang. Pergi. Zhang Xuelian tidak mendengarkan kata-kata Yang Chen. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya, tidak berniat melawan Peng Wanli. Ia memegang Yang Chen yang sudah tak berdaya, sosoknya langsung kabur dan menghilang di tempat. Apa itu? Niat Dao Peng Wanli benar-benar kosong, dan hatinya bergejolak. Yang Chen dan Zhang Xuelian telah hilang sepenuhnya. Ini bukan gerakan sesaat. Metode sederhana seperti gerakan instan tidak akan menimbulkan masalah di depannya. Ia bisa menghentikannya kapan saja, dan membuat Yang Chen dan Zhang Xuelian menyadari apa artinya berada dalam masalah. Tetapi Zhang Xuelian masih berhasil melarikan diri, menghilang begitu cepat dan tanpa jejak. Mereka muncul di arah lain. Menghilang lagi. Peng Wanli menekan suaranya, menahan amarahnya. Ini adalah niat Dao luar angkasa. Peng Wanli menarik napas dalam-dalam dan memastikan.
Dia ingin mengejar mereka, tetapi di bawah bimbingan Zhang Xuelian, Yang Chen menghilang dalam sekejap di dalam aula, tidak tahu kemana mereka pergi. Kemampuan luar biasa seperti itu juga mengejutkan Yang Chen. Setelah muncul kembali, keduanya telah meninggalkan aula seperti labirin dan tiba di aula besar lainnya. Ukuran aula ini jelas cukup besar, dan dari jiwa-jiwa yang tersebar, dapat disimpulkan. Yang Chen dan Zhang Xuelian sekarang telah muncul di aula ini. Saat ini, Zhang Xuelian tampak pucat, wajahnya yang cantik memucat, dan ia terengah-engah. Jelas bahwa tindakannya sebelumnya telah menghabiskan banyak energinya, dan ia kini agak kelelahan. Melihat Zhang Xuelian dalam kondisi seperti ini, Yang Chen buru-buru menopangnya dan membiarkannya bersandar padanya. Aroma baru tercium di wajahnya, kehangatan dan kelembutan tubuhnya menggugah emosi dalam hati Yang Chen. Ia mengeluarkan eliksir dan memasukkannya ke dalam mulut Zhang Xuelian. Warna kulitnya berangsur-angsur kembali. Setelah itu, ia memakannya sendiri dan mulai pulih. Teknik apa itu tadi? Yang Chen bertanya kepada Zhang Xuelian ketika kondisinya membaik, bingung. Aneh sekali. Awalnya ia mengira itu adalah gerakan sesaat, tetapi gerakan tersebut tidak dapat melintasi ruang. Zhang Xuelian berbeda. Setelah setiap lompatan, ia akan muncul kembali di lokasi lain, mengabaikan labirin, sungguh luar biasa. Saya telah memahami niat Dao luar angkasa, kata Zhang Xuelian lembut, saya belum pernah menunjukkan niat Dao ini di depan orang lain, jadi saya bisa menggunakannya sebagai kartu truf. Sekarang tampaknya itu telah memainkan peran. Apa maksudmu hanya memainkan peran? Yang Chen berkata, Zhang Xuelian, kau menyelamatkan hidupku. Kita ini suami istri, tak perlu berterima kasih. Tugasku adalah menyelamatkanmu. Kalau kau mati dan aku tak melakukan apa-apa, itu akan jadi hal yang aneh, kata Zhang Xuelian dengan tenang. Hati Yang Chen menghangat, dia memeluk Zhang Xuelian erat-erat. Seperti kata pepatah, perasaan sejati terungkap dalam kesulitan. Emosi mereka berdua semakin bertumbuh selama kejadian ini. Saat melawan Peng Wanli, ia tahu ia tak akan menang, dan ingin Zhang Xuelian pergi sendiri. Bagaimana mungkin ia tak tersentuh? Dan ketika Zhang Xuelian berdiri di sisinya pada saat kritis, mempertaruhkan nyawanya untuk pergi bersamanya menggunakan kemampuan tersembunyi yang tidak pernah ditunjukkannya selama bertahun-tahun, itu benar-benar cinta dan kesetiaan yang mendalam. Benih kasih sayang ditabur pada saat ini, dan keduanya mulai merasa semakin tak terpisahkan. Yang Chen memeluk Zhang Xuelian erat-erat, merasakan kehangatan satu sama lain. Setengah hari kemudian, kondisi Yang Chen agak membaik, dan dia akhirnya bertanya, ngomong-ngomong, di mana kita? Ini adalah Istana Nanying dari Istana Raja Tertinggi. Zhang Xuelian menghitung dan menemukan jawabannya. Istana Nanying. Yang Chen penasaran. Istana Nanying adalah istana terakhir dari Istana Raja Tertinggi. Seperti yang diduga, harta karun paling berharga dari Istana Raja Tertinggi juga ada di sini, Zhang Xuelian menjelaskan dengan lembut. Yang Chen memandang aula tanpa batas dengan tangan di belakang punggungnya, Istana Nanying. Seberapa jauh ini dari aula sebelumnya? Untuk mencapai Istana Nanying ini, ada 3 putaran total. Yang pertama adalah miniatur Taixuan Heavenly Dark Array, yang kedua adalah aula labirin yang baru saja kita lewati, dan yang ketiga adalah koridor penuh bahaya yang dirancang untuk menghalangi mereka yang tidak diizinkan masuk. Akhirnya, kalian akan tiba di Istana Nanying. Istana Nanying adalah istana tidur raja yang mulia, dibangun di sini, dan setelah wafatnya, beliau juga dimakamkan di sini. Zhang Xuelian berkata sambil menghitung. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, jadi, kita melewati koridor berbahaya dan langsung menuju Istana Nanying. Ya, niat Dao luar angkasa saya bisa mengabaikan hal-hal itu dan langsung memasuki Istana Nanying. Namun, niat Dao saya telah terkuras habis. Tubuh saya sekarang kelelahan, dan saya khawatir saya tidak akan bisa bertarung selama setengah hari, jelas Zhang Xuelian. Melihat ini, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu berada dalam kondisi seperti ini sekarang, dan tidak pantas bagimu untuk terus menghitung. Tidak masalah, kalkulasi saya sudah mencapai titik puncak. Saya hanya perlu memperkirakan situasi terkini dan mengumpulkan beberapa informasi. Tidak masalah, jawab Zhang Xuelian. Bagus. Yang Chen duduk bersila, kita harus menjadi orang pertama yang datang ke Istana Nanying. Benar sekali. Zhang Xuelian membenarkan. Yang Chen berpikir keras. Sebagai tamu pertama Istana Nanying, mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan harta karun, karena memiliki keuntungan. Namun, kesempatan yang sempurna tidak akan datang lagi. Tetapi Yang Chen tahu setelah mempertimbangkan dengan saksama bahwa banyak faktor yang patut dipikirkan. Belum lagi hal-hal lain, baik dia maupun Zhang Xuelian kini berada dalam kondisi yang lemah. Jika mereka tidak memanfaatkan celah ini untuk pulih dan dengan rakus mengejar harta karun yang sangat berharga ini, pada akhirnya, semuanya mungkin akan sia-sia. Perlu diketahui bahwa Peng Wanli dapat menyusul kapan saja, dan pada saat itu, akan ada pertempuran sengit lainnya di Istana Nanying. Kondisi Zhang Xuelian hanya membaik sedikit setelah setengah hari, dan dia tidak bisa mengandalkannya lagi saat bertemu Peng Wanli lain kali. Mengingat karakternya, dia tidak ingin bergantung pada Zhang Xuelian lagi dan lagi.
Sementara Yang Chen tengah berpikir keras, ia mulai memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, tombak Dewa Pembantai merasakan dilema Yang Chen dan berkata, Tuan Muda, biarkan aku menyelesaikan pemutus urusan. Selama aku bisa maju ke alat ilahi raja, kau masih punya kesempatan untuk melawan Peng Wanli. Setelah mendengar kata-kata tombak Dewa Pembantai, Yang Chen berpikir keras. Dengan kekuatannya saat ini, ia bukanlah tandingan Peng Wanli. Jika tombak Dewa Pembantai benar-benar mencapai level alat ilahi raja, maka ia memang akan memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam pertempuran melawan lawannya. Namun, Yang Chen masih khawatir mengenai kemungkinan tombak Dewa Pembantai mengalahkan pemecah urusan. Sekalipun dia telah memelihara tombak Dewa Pembantai dengan alat-alat suci secara terus-menerus dalam waktu yang lama untuk mengembalikannya ke tingkat alat-alat suci raja, tombak itu masih belum sepenuhnya mencapai tingkat itu. Berapa besar peluang kemenangan Slaughter God Spear saat menghadapi Breaker of Affairs yang sudah mantap di level King Divine Tools? Yang Chen tidak tahu. Tuan Muda, tenang saja, aku tidak akan kalah. Tombak Dewa Pembantai berkata dengan percaya diri, di kelas alat ilahi raja yang sama, ada tingkatan kemauan yang berbeda, dan pemutus urusan bukanlah tandinganku. Mendengar keyakinan tombak Dewa Pembantai, Yang Chen akhirnya mengangguk, baiklah, aku percaya padamu, tombak Dewa Pembantai. Kali ini, aku tidak akan menghentikanmu melakukan apapun. Kuharap kau berhasil melahap pemecah urusan. Tuan Muda, jangan khawatir. Mendengar persetujuan Yang Chen, tombak Dewa Pembantai menjadi bersemangat. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Dia ingin menjadi Raja Alat Ilahi sekali lagi dan mencapai puncak itu sekali lagi. Yang Chen menempatkan Breaker of Affairs di lantai pertama Menara Dewa Iblis. Lantai ini kini benar-benar kosong, tanpa ada manusia maupun binatang iblis, menjadikannya tempat yang ideal bagi tombak Dewa Pembantai dan Breaker of Affairs untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Pada akhirnya, tombak Dewa Pembantai dan pemutus urusan berkumpul di dalam Menara Dewa Iblis. Saat kedua alat Raja Ilahi bersentuhan, mereka mulai bertarung dengan sengit. Yang Chen tahu bahwa pertarungan antara dua alat ilahi raja hanya akan berakhir dengan kematian salah satu dari mereka. Dia memasang lapisan larangan, membantu tombak Dewa Pembantai dari pinggir lapangan tetapi tidak sanggup menonton. Tidak akan mudah untuk menentukan hasil antara dua alat Raja Ilahi. Yang Chen menutup matanya, dengan tenang menunggu hasil pertempuran. Begitu saja, setengah hari berlalu dalam sekejap. Kondisi Zhang Xuelian sedikit membaik, dan Yang Chen merasa waktunya hampir tepat. Dia mengirimkan jiwanya ke Menara Dewa Iblis, ingin melihat hasilnya secara langsung. Dia tiba tepat waktu. Breaker of Affairs dan Slaughter God Spear bertarung dengan sengit. Breaker of Affairs adalah pedang raja, sementara Slaughter God Spear adalah tombak raja. Keduanya adalah senjata kelas atas. Sulit untuk menentukan siapa di antara mereka yang unggul dalam pertempuran. Namun, yang mengkhawatirkan Yang Chen adalah, sebagai alat ilahi raja, tombak Dewa Pembantai belum sepenuhnya mencapai level itu. Meskipun Breaker of Affairs telah disegel selama bertahun-tahun dan kekuatannya belum mencapai puncaknya, tidak dapat disangkal bahwa ia masih lebih kuat daripada Slaughter God Spear. Perbedaan kekuatan menjadi jelas dalam pertempuran mereka. Tombak Dewa Pembantai sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketika Yang Chen mengamati pertarungan mereka, tombak Dewa Pembantai telah sepenuhnya tertinggal dan ditekan oleh Breaker of Affairs, situasinya tampaknya tidak ada harapan. Tombak Dewa Pembantai merupakan tombak yang selalu berada di sisi pertahanan. Namun ia tidak menyerah dan masih berjuang dengan gigih. Hahaha, tombak Dewa Pembantai, apa kau benar-benar pikir kau lawanku? Kau sudah tidak sempurna, dan kau hanya mengandalkan melahap alat-alat suci lainnya untuk memperkuat diri. Apa itu berguna? Setelah gagal mencapai puncakmu sebagai alat suci raja dan telah hancur serta jatuh ke dalam kesulitan seperti ini, mustahil bagimu untuk kembali ke puncakmu. Si pemutus urusan berkata dengan sinis, kau tak pernah tahu, mungkin tuanmu memang tak pernah bermaksud agar kau melahapku sejak awal. Sebaliknya, dia bermaksud agar kau mati diam-diam dan dilahap olehku. Lalu, begitu aku berada di bawah kendalinya, semua orang menang. Mendengar ini, alis Yang Chen berkerut. Sang pemutus urusan memang layak menjadi alat ilahi raja, bahkan menggunakan kata-kata sebagai bentuk serangan. Mendengar hal ini, tombak Dewa Pembantai tampak patah semangat. Namun tak lama kemudian, ia mencibir dingin, ini belum berakhir, pemutus urusan. Tombak Dewa Pembantai kemudian dengan ganas menyerang ke arah pemutus urusan sekali lagi. Tombak dan pedang beradu, pertarungan mereka menjadi semakin sengit dan tiada henti. Akan tetapi, tombak Dewa Pembantai masih dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tidak sebanding dengan pemutus urusan. Yang Chen menyaksikan dengan khawatir dan mengerutkan kening, mempertimbangkan apakah akan menyerah dalam pertarungan. Jika mereka terus bertarung, tombak Dewa Pembantai kemungkinan besar akan gagal, dan konsekuensi kegagalannya adalah dilahap secara paksa oleh Breaker of Affairs. Saat ini, Breaker of Affairs sudah menunggu kesempatan untuk melahap abis Slaughter God Spear, hanya saja saat yang tepat belum tiba. Yang Chen ragu-ragu. Jika dia meminta tombak Dewa Pembantai untuk menyerah sekarang, niscaya tombak itu akan mengabaikan martabatnya.
Yang Chen bisa merasakannya. Meski tombak Dewa Pembantai tampak hanya sebuah tombak, namun kebanggaan di dalamnya tak kalah dari manusia biasa. Yang Chen memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Tombak Dewa Pembantai memiliki kebanggaannya sendiri. Meski dihancurkan dan dikalahkan, tombak Dewa Pembantai tidak memilih untuk memohon belas kasihan atau bahkan menunjukkan sedikit pun kerendahan hati. Ia telah melakukan segala yang ia bisa sejak awal, menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencapai tujuannya. Tujuannya adalah untuk kembali ke puncak dan menjadi tombak Dewa Pembantaian masa lalu sekali lagi. Setiap kali memikirkan hal ini, Yang Chen merasa kagum pada tombak Dewa Pembantai. Setidaknya tombak ini, yang tampak jahat dan aneh, hanya berjuang untuk satu tujuan. Tombak Dewa Pembantai masih berada pada posisi yang tidak menguntungkan, dan tidak sebanding dengan lawannya. Tombak Dewa Pembantai, kau benar-benar datang ke hadapanku. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku hanya khawatir kekurangan nutrisi. Setelah menelanmu, aku akan menjadi lebih kuat. Saat tuanku datang menjemputku, aku akan bisa menemaninya kembali ke puncak, sementara kau hanya akan berakhir sebagai batu loncatan bagi seorang pecundang. Saat percakapan berakhir, Breaker of Affairs melancarkan serangan, dengan tujuan memberikan pukulan terakhir pada Slaughter God Spear. Tombak Dewa Pembantai jelas-jelas lemah dan tak berdaya melawan Breaker of Affairs. Tombak itu terkena pedang Breaker of Affairs dan langsung mundur, sementara Breaker of Affairs terus mengejarnya tanpa henti, tak memberi kesempatan bagi tombak Dewa Pembantai untuk pulih. Hahaha, mati saja. Breaker of Affairs mengejar kemenangannya dan telah sepenuhnya mengambil alih. Pada saat ini, tombak Dewa Pembantai sedang dalam situasi putus asa, sepenuhnya dalam posisi bertahan. Ia merasa bahwa ia dapat dilahap oleh Breaker of Affairs kapan saja. Apakah benar-benar seperti ini akhirnya? Pikiran-pikiran ini melekat dalam benak tombak Dewa Pembantai. Ia mengingat kembali banyak adegan memalukan di masa lalunya, lolos dari ambang jatuh ke tangan musuh menuju tanah leluhur Yang Chen, dan kemudian menemani Yang Chen hingga saat ini, menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang perjalanan ini, ia telah menahan penghinaan dan bertahan, tetapi apakah ia benar-benar ditakdirkan untuk gagal di sini? Mustahil, sama sekali tidak. Tiba-tiba, tombak Dewa Pembantai menerjang ke depan, memanfaatkan serangan Breaker of Affairs, dan menusuk tubuhnya dengan tusukan yang kuat. Bahkan tombak Dewa Pembantai tidak menyangka mampu melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan, ia tidak percaya apa yang terjadi. Breaker of Affairs telah tertusuk seluruhnya dan tidak dapat mempercayai hasilnya. Bagaimana ini mungkin? Si pemutus urusan benar-benar terkejut. Yang Chen juga terkejut. Niat Dao hidup dan mati. Dia tak bisa bereaksi, beberapa saat yang lalu, dia sangat yakin bahwa tombak Dewa Pembunuh telah memperlihatkan niat Dao hidup dan mati yang dikuasainya. Sungguh aneh. Mungkinkah senjata ilahi raja juga memanfaatkan niat Dao? Sambil merenung, tombak Dewa Pembunuh juga tidak bereaksi sama sekali. Ketika akhirnya bereaksi, ia kembali ke bentuk aslinya. Hahaha, Ye Duan, kau hanya bermimpi jika kau pikir kau bisa membunuhku. Lihat saja aku menelanmu. Saat ini, Ye Duan telah sepenuhnya kehilangan kekuatan bertarungnya, dan ditelan oleh tombak Dewa Pembunuh hanyalah masalah waktu saja. Ye Duan meraung enggan, bagaimana? Bagaimana kau bisa menunjukkan Dao Inten? Mustahil. Haha, itulah perbedaan antara memiliki guru dan tidak memilikinya. Ye Duan, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan gurumu karena kalah dariku. Tombak Dewa Pembunuh mencibir. Tidak, itu tidak benar. Bagaimana mungkin tuanku kalah dari tuanmu? Itu karena tuanku tidak ada di sini. Ye Duan meraung marah. Ketidakhadirannya sudah menunjukkan banyak hal, bukan? Tombak Dewa Pembunuh tidak repot-repot menanggapi dan membuka baskom darahnya untuk mulai menelan esensi Ye Duan dan mulai memurnikannya. Kondisi Yang Chen saat ini sudah cukup pulih, dan ia juga telah memasuki menara Dewa Iblis. Namun, ia tidak terburu-buru untuk menghentikan tombak Dewa Pembunuh, melainkan menunggu hingga tombak itu selesai disempurnakan. Pada saat ini, tombak Dewa Pembunuh sepenuhnya terserap dalam pemurnian Ye Duan. Proses melahapnya tidak lama atau singkat, dan setengah hari lagi telah berlalu. Dalam setengah hari ini, tombak Dewa Pembunuh telah memurnikan 7 atau 8 bagian Ye Duan. Akhirnya, sebagai sentuhan akhir, tombak pembunuh dewa mulai mengintegrasikan sepenuhnya hasil penyempurnaan ke dalam dirinya sendiri. Setengah hari lagi, akhirnya, tombak Dewa Pembunuh pulih. Penampilannya telah mengalami perubahan drastis dibandingkan dengan awalnya. Pada dasarnya, tombak itu telah mewarisi beberapa pola Ye Duan, dan ujung tombaknya menjadi lebih tajam, mewarisi bilah pedang Ye Duan. Dapat dikatakan bahwa tombak itu tidak dapat dihancurkan dan tajam. Menyatu dengan esensi Ye Duan meningkatkan ketinggian tombak Dewa Pembunuh lebih tinggi lagi. Hahaha, tombak Dewa Pembunuh tertawa terbahak-bahak. Tak seorang pun tahu kegembiraan di hatinya karena kini ia berada di puncaknya sekali lagi. Bahkan lebih kuat daripada puncaknya. Aku senjata Dewa Raja lagi, hahaha, aku senjata Dewa Raja lagi. Tombak Dewa Pembunuh tertawa terbahak-bahak. Melihat tombak Dewa Pembunuh dalam kondisi seperti ini, Yang Chen tertawa dengan tangan di belakang punggungnya, tombak Dewa Pembunuh, selamat.
Tombak Dewa Pembunuh bereaksi dan melihat Yang Chen di sampingnya, dengan gembira berkata, "Terima kasih, Tuan Muda, karena tidak ikut campur dalam pertarunganku dengan Ye Duan. Ia punya harga diri. Pertarungan antara ia dan Ye Duan adalah urusan mereka. Ia tidak ingin Yang Chen ikut campur, dan Yang Chen tahu ini, jadi ia tidak ikut campur. Sejujurnya, awalnya aku agak khawatir. Tapi untungnya, semuanya baik-baik saja. Pada akhirnya, ini semua ada hubungannya dengan serangan terakhirmu. Sepertinya tombakmu mengandung Dao Inten. Apa yang sebenarnya terjadi?" Yang Chen bingung dalam hati. Ini pasti ada hubungannya dengan niat Daomu, Tuan Muda. Di saat kritis itu, aku menunjukkan niat Dao hidup dan matimu. Peragaan niat Dao hidup dan mati inilah yang membuatku membalikkan keadaan. Kalau tidak, aku benar-benar takkan bisa melawan Ye Duan. Tombak Dewa Pembunuh mendesah pelan. Pikiran Yang Chen mulai tergerak. Jadi begitulah. Sepertinya ketika aku menghadapi Peng Wanli, sebagian dari Dao Inten hidup dan mati dari reinkarnasi yang kutunjukkan masih ada di tubuhmu dan tidak terwujud. Ini kebetulan membantumu, memungkinkanmu untuk merangsang Dao Intenku di saat kritis, yang akhirnya membalikkan keadaan. Sepertinya semuanya sudah ditakdirkan, dan takdir masih berpihak pada kita. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda, sepertinya memang begitu. Tombak Dewa Pembunuh ikut tertawa. Baiklah, istirahatlah dulu. Kau baru saja melahap Ye Duan dan memurnikannya, dan itu pasti menghabiskan banyak energi. Istirahatlah dengan baik. Akan ada lebih banyak pertempuran sengit yang akan datang, kata Yang Chen. Tuan Muda, tidak masalah. Tombak Dewa Pembunuh sangat menyadari hal ini. Yang Chen tidak berkata apa-apa lagi dan meninggalkan menara Dewa Iblis. Apakah dia baik-baik saja? Zhang Xuelian bertanya, setelah mendengar tentang situasi Tombak Dewa Pembunuh dari Yang Chen. Ya, semuanya baik-baik saja. Kita juga harus melihat-lihat. Dalam 1,5 hari, banyak orang mungkin telah menerobos labirin dan koridor dan tiba di Istana Nanjing, kata Yang Chen. Tebakannya benar. Dengan jiwa sucinya yang tersebar, Yang Chen telah mengamati cukup banyak orang, termasuk berbagai klan, dan yang paling mempesona di antara mereka adalah manusia dari alam selatan. Apakah lukamu sudah lebih baik? Yang Chen bertanya dengan khawatir. Aku bisa mengambil tindakan, tapi sulit untuk menggunakan niat Dao Ruang lagi, Zhang Xuelian mendesah pelan. Tidak apa-apa, serahkan sisanya padaku, Yang Chen tersenyum. Apakah kamu punya rencana? Zhang Xuelian penasaran saat melihat Yang Chen tersenyum percaya diri. Sedikit, kata Yang Chen. Aku hanya merasakan manusia alam selatan menyelinap, tanpa tahu apa yang mereka rencanakan. Ayo kita ikuti mereka, dan bahkan jika Peng Wanli akhirnya menyusul kita, aku akan berbaur dengan orang-orang alam selatan. Peng Wanli akan memperlakukanku dan manusia alam selatan setara, dan kita akan bertarung sengit. Manusia alam selatan akan meringankan bebanku. Peng Wanli mungkin kuat, tetapi manusia alam selatan juga tidak lemah. Inilah alasan kepercayaan diri Yang Chen. Jika dia bermain cerdas dan memicu konflik antara manusia alam selatan dan Peng Wanli, dia tidak tahu siapa yang akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Zhang Xuelian melakukan beberapa perhitungan dan tidak melihat adanya arti penting di sini. Ia berkata, baiklah, itu ide yang bagus. Karena kamu bilang begitu, kemungkinan salahnya jadi lebih kecil. Ayo pergi, kita lihat apa yang dipikirkan orang-orang alam selatan ini. Yang Chen menantikannya. Dengan kedatangan orang-orang dari alam selatan, mereka pasti tidak sepenuhnya berada dalam kegelapan. Mereka pasti sudah siap. Kalau tidak, mustahil untuk melintasi alam dan datang ke istana raja yang mulia. Alam jiwa ilahinya masih setingkat lebih tinggi daripada manusia alam selatan. Bersama Zhang Xuelian, mereka diam-diam mengikuti di belakang orang-orang dari alam selatan. Meskipun orang-orang alam selatan penuh kewaspadaan, mereka tidak menyadari Yang Chen dan Zhang Xuelian menyelinap di belakang mereka. Pelindung Yi, berapa lama lagi kita sampai di tujuan? Long Juyu dikelilingi oleh kerumunan, masih tampak sombong, berbicara dengan dingin seolah-olah dia sudah mulai tidak sabar. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Kami akan segera menemukan lokasi yang tepat. Setelah kami mendapatkan kuncinya, kami dapat membantu Raja Roh membuka istana tidur. Anda bisa menjadi murid Raja Roh saat itu. Jika demikian, Sekte Dewa Tertinggi kami akan melambung tinggi dan menjadi kekuatan terkemuka di alam selatan. Pelindung Yi menyeringai. Long Juyu menggosok alisnya, kalau begitu, mari kita lihat lebih teliti. Jika aku bisa menjadi murid Raja Roh, itu sepadan dengan waktu dan usahaku. Sekelompok orang dari alam selatan sedang mencari kemana-mana. Akan tetapi, pencarian mereka bukanlah tanpa tujuan dan tanpa tujuan. Yang Chen mengikuti di belakang mereka dan melihat mereka sesekali mengeluarkan sebuah instrumen bercahaya. Beberapa orang ini tidak tahu terbuat dari apa instrumen itu atau sifatnya, tetapi mereka sedang mempelajarinya. Orang-orang wilayah selatan akan menentukan arah setiap kali mereka menggunakan instrumen tersebut. Setelah beberapa saat, ketika mereka telah berbelok di beberapa sudut dan tersesat, mereka akan mengeluarkan alat itu lagi, lalu menentukan arah dan meneruskan perjalanan mereka.
Pada titik ini, jika Yang Chen tidak dapat mengetahui bahwa benda ini adalah andalan masyarakat alam selatan di Istana Elang Selatan, dia pastilah seorang idiot. Menarik, tampaknya orang-orang dari wilayah selatan punya cara untuk menemukan harta karun Istana Elang Selatan yang sebenarnya. Memang benar mengikuti mereka. Yang Chen sangat gembira, mengetahui bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Untuk saat ini, dia akan menyembunyikan diri, menghindari informasi apapun, dan mengikuti orang-orang alam selatan secara diam-diam. Apakah ini kekuatan penuh alam selatan? Sungguh mengerikan, gumam Yang Chen dalam hati. Ada lebih dari 30 dauzun di antara mereka, baik yang aktif maupun yang diam-diam mengikuti. Kekuatan tempur mereka sungguh mengerikan. Bahkan ada Raja Dao yang lebih kuat, jumlahnya mencapai ratusan. Susunan pertempuran ini adalah kekuatan yang tidak dapat dikerahkan oleh satu pun klan di alam roh, bahkan klan super sekalipun. Dengan cara ini, di bawah pimpinan beberapa penguasa Tao dari alam selatan, kelompok itu masuk semakin dalam ke kedalaman Istana Elang Selatan. Semakin jauh mereka masuk ke dalam istana, semakin mereka merasakan ketertarikan yang semakin aneh. Perasaan ini menuntun mereka masuk lebih dalam ke istana. Akhirnya, pada tahap terakhir, sebuah kalimat akan bergema di pikiran setiap orang. Datang, kemarilah. Aku sudah lama menunggumu. Awalnya, Yang Chen mengira hanya dia yang mendengar ini, tetapi kemudian dia menyadari bahwa bukan hanya dia yang istimewa, semua orang sama saja. Zhang Xuelian juga bisa mendengarnya. Ini suara Yang Mulia Raja. Tanah harta karun Yang Mulia Raja seharusnya ada di depan, Zhang Xuelian mengingatkannya. Yang Chen mengangguk. Penduduk Southern Realm yang meremas alat yang bersinar itu semakin gembira, dan akhirnya memasuki sebuah terowongan. Terowongan itu sangat gelap, tetapi ketika mereka keluar dari sana, kegelapan itu segera berganti menjadi cahaya, berubah menjadi pemandangan yang sama sekali berbeda. Ini adalah gudang es kecil. Banyak kristal es membeku di sekitarnya, dan yang paling menarik perhatian dan mencolok adalah peti es raksasa di depannya. Orang-orang dari alam selatan tidak tahu keberadaan macam apa yang disegel di dalam peti es, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Tempat penyimpanan es itu tampak sunyi, tetapi ada ketakutan luar biasa yang menyelimuti tempat itu, yang berasal dari peti es. Selain peti es, tidak ada hal lain yang menarik perhatian di dalam gudang es itu. Haha, alat ini sangat berguna. Kami secara khusus meminta orang membuat alat yang dapat menemukan besi petir angin 9 surga, dan itu benar-benar berfungsi. Hanya saja tidak jelas di mana besi petir angin 9 surga itu berada. Long Juyu melihat sekeliling. Tuan muda, bukankah 9 langit angin dan besi guntur ada di dalam peti mati? Lihat, kata seorang dauzun di sebelahnya sambil tersenyum memuja. Long Juyu menatap peti es dengan tangan di belakang punggungnya. Di dalamnya, ia melihat seseorang memegang pedang putih seperti giok, pedang Raja Giok putih yang selama ini ia idam-idamkan. Terlebih lagi, ada beberapa keping besi yang berkilauan di sekitarnya. Keping-keping besi ini memancarkan cahaya terang dan sama sekali berbeda dari besi biasa. Besi petir angin 9 surga, pedang Raja Giok putih, hahaha, kami menemukannya. Long Juyu tertawa, dengan dua benda ini, harga mahal yang dibayar Sekte Dewa tertinggi kami untuk datang dari alam selatan ke alam roh akan terbayar lunas. Tuan muda, dengan dua hal ini, Sekte Dewa tertinggi kita dapat mencapai puncaknya kapan saja. Terutama pedang Raja Giok putih ini, kata seorang dauzun. Seorang dauzun di sebelahnya tiba-tiba bersuara, jangan bahas masalah Raja Roh. Ada yang salah dengan peti mati es ini. Apa maksud Guang Zeng dauzun? Seorang dauzun di sebelahnya tidak mengerti. Meskipun mereka berdua adalah dauzun, dauzun ini sangat hormat kepada orang yang baru saja berbicara. Pihak lainnya bernama Jiang Guangzheng, dan dialah satu-satunya yang tidak perlu tunduk kepada Long Juyu. Hal itu karena dia adalah sosok yang luar biasa di antara para dauzun, dipuji sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di ranah Dao Sovereign di alam selatan. Dia telah memahami niat Dao yang unik dan mahir dalam berbagai teknik Dao. Memegang kapak spiritual barbar dan berbagai peralatan suci tertinggi lainnya di alam roh, dialah jaminan bagi sekte ilahi mereka untuk mencapai istana raja tertinggi di alam roh. Ada larangan tersembunyi di dalam peti es. Tidak akan mudah mendapatkan pedang Raja Giok putih dan besi petir angin 9 surga ini. Jangan bicarakan masalah Raja Roh untuk sementara waktu. Raja Mulia dan Raja Roh adalah musuh bebuyutan, jadi tidak pantas membicarakan masalah Raja Roh di hadapannya, meskipun dia hanyalah mayat dingin sekarang, kata Guang Zeng dauzun dengan tangan di belakang punggungnya. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas. Masuk akal juga, meskipun Raja Mulia kini hanya mayat, ia tetaplah sosok yang menakutkan di puncak kekuasaan. Lebih baik tidak membahas urusan Raja Roh di hadapannya. Orang-orang lainnya tersadar dan bertanya satu demi satu, lalu, Guang Zeng dauzun, bagaimana dengan kita sekarang? Jiang Guangzheng menatap ke depan, aku akan membuka peti es itu. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Peti mati es itu dengan mudah dibuka oleh Jiang Guangzheng.
Namun, tepat saat peti es itu terbuka, tiba-tiba, suatu kekuatan yang sangat dahsyat bagaikan petir atau gunung besar memancar dari dalam peti es tersebut. Tidak bagus. Apa yang terjadi? Banyak orang terkejut. Ekspresi Yang Chen juga sedikit menyempit. Sepertinya ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam peti es itu. Aura menindas ini langsung dilepaskan, menarik perhatian banyak orang lain di Istana Elang Selatan. Orang-orang dari berbagai kekuatan sudah berbondong-bondong menuju tempat ini, tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Sial, benar-benar ribut, Long Juyu menggertakkan giginya. Jangan panik, kami akan membunuh siapapun yang datang, kata Jiang Guangzheng dingin. Pada saat ini, Daozun lainnya tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, Saudara Guangzheng, lihat, Raja yang mulia, Raja yang mulia. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Karena mayat di dalam peti es itu tiba-tiba berdiri, dan kini menatap mereka dengan sepasang mata yang dingin dan kejam. Ketika mereka melihat wajah sosok yang terbangun ini, semua orang begitu terkejut hingga mereka tidak berani berbicara. Raja yang mulia telah hidup kembali. Bagaimana ini tidak mengejutkan dan menakutkan? Sang Raja yang mulia merupakan eksistensi yang berada di luar level perbandingan mereka. Raja yang mulia, dibangkitkan. Pupil mata Yang Chen mengecil, dan dia bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Dia tidak hidup kembali, itu hanya taktik menakut-nakuti, kata Zhang Suelian lembut. Oh! Yang Chen sedikit terkejut, taktik menakut-nakuti. Apa maksud? Zhang Suelian menghitung lagi, lalu berkata, bayangkan, jika Yang Mulia Raja benar-benar memiliki kemampuan untuk bangkit dari peti mati es, mengapa ia harus melarikan diri ke sini saat itu? Yang Mulia Raja telah lama meninggal, dan apa yang disebut kebangkitan hanyalah ilusi. Itu adalah mekanisme larangan yang sengaja ditinggalkan oleh Yang Mulia Raja, menciptakan kesan yang salah. Mengenai apa yang sebenarnya ingin dilakukan Yang Mulia Raja, kekuatannya terlalu kuat, dan pengaruhnya terlalu luas, jadi saya tidak bisa mencuri terlalu banyak informasi dari Dao Surgawi. Saya hanya tahu bahwa Yang Mulia Raja ini tidak baru saja dibangkitkan sekarang. Yang Chen berkata, tidak apa-apa, petunjuk ini sudah cukup. Senang sekali kau bersamaku. Mengetahui semua ini pasti lebih dari cukup. Dia tahu, jadi dia bisa tetap tenang sekarang, mengamati perubahan dan melihat apa yang akan dilakukan Raja Mulia yang telah bangkit ini. Raja yang mulia saat ini jelas tidak menimbulkan banyak ancaman. Namun, penduduk alam selatan tidak mengetahui hal ini. Mereka hanya percaya bahwa Raja Mulia telah bangkit dan bangkit kembali, dan aura mengerikan itu memang nyata, bukan palsu. Yang Mulia Raja, kami memberi hormat kepada Yang Mulia Raja. Guangzheng Daozun memimpin dan membungkuk hormat, takut kalau-kalau Yang Mulia Raja akan bangkit dengan amarah yang buruk dan memusnahkan mereka. Raja yang mulia saat ini berdiri, memegang pedang Raja Giok Putih, dengan besi guntur angin 9 surga melayang di sampingnya. Dengan darah di wajahnya dan auranya menyebar, dia tampak seperti orang hidup. Dia menatap orang-orang di bawah seolah-olah mereka nyata, dan berkata, ketika aku bangun, aku melihat sesama manusia, haha, orang tua ini sangat senang. Yang Chen menyipitkan matanya, bagaimana mungkin Raja yang mulia ini berbicara seperti orang hidup sekarang? Itu tidak terlihat seperti respons mekanis dari mekanisme larangan. Jika itu adalah mekanisme larangan, responsnya tidak bisa begitu interaktif secara spiritual. Namun sang Raja yang mulia sangat spiritual, bagaikan manusia hidup. Itu roh alien. Zhang Suelian menghitung lagi dan berkata, Raja yang mulia sendiri sudah lama meninggalkan roh alien di dalam peti es. Begitu peti es dibuka, roh alien ini akan menggunakan tubuhnya untuk memenuhi permintaan post-mortem Raja yang mulia. Begitulah yang terjadi. Yang Chen dan Zhang Suelian saling menganalisis dan menemukan ide umumnya. Penduduk alam selatan masih belum mengetahui hal ini. Mereka bersujud dan memperlakukan Raja Mulia seperti kakek mereka tercinta. Mereka benar-benar lupa niat mereka sebelumnya untuk melayani Raja Roh. Yang Mulia Raja, kami telah mengagumi Anda sejak lama. Sikap dan reputasi Anda telah diwariskan kepada generasi mendatang, dan kami menyimpannya di hati kami. Kami datang ke Istana Raja Agung ini untuk mengagumi sikap Anda. Sekarang setelah Anda dibangkitkan, kami juga berharap Anda dapat membawa kami ke Sekte Dewa Tertinggi. Jiang Guangzheng, dengan sangat cerdik, sepenuhnya mengesampingkan masalah Raja Roh saat ini dan segera berbalik untuk bersumpah setia kepada Yang Mulia Raja. Yang lainnya pun tidak berani menyebutkan masalah Raja Roh, dan mereka tidak bisa lebih patuh. Raja yang mulia kini berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melompat ke udara, dan tiba di luar peti es, sambil berkata, "Oh, jadi, kau di sini untuk berbaiat kepadaku." Raja ini selalu ramah dan tidak suka menolak orang lain, tetapi aku telah memahami seluk-beluk dunia dan telah bersumpah untuk menghabiskan hidupku di peti es ini, tidak akan pernah keluar dari istana Nanjing lagi. Jika kau ingin berbaiat kepadaku, menyerahlah untuk saat ini. Tetapi karena kau telah datang, kau mungkin tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Pedang Raja Giok Putih dan besi petir angin 9 surga yang pernah kudapatkan secara tidak sengaja semuanya ada di sini.
Mendengar kata-kata ini, Long Juyu, Jiang Guangzheng, dan yang lainnya mulai meneteskan air liur. Apa tujuan mereka datang ke sini? Bukankah untuk hal-hal ini? Terima kasih, Yang Mulia Raja, atas hadiahnya. Long Juyu merasa bahwa dia akan segera menerima barang-barang itu, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Namun, Raja Yang Mulia tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata, jika kau ingin mendapatkan pedang Raja Giok Putih dan besi petir angin 9 surga milikku, sebenarnya tidak sulit, tetapi kau harus berjanji satu hal padaku. Jika kau tidak bersumpah atas permintaan ini, maka tak seorang pun boleh mengambil kedua benda ini. Yang Mulia Raja, katamu. Kata Jiang Guangzheng, mereka yang mengambil harta karun ini harus bersumpah bahwa dalam 10.000 tahun, mereka akan berusaha sekuat tenaga menggunakan pedang Raja Giok Putih dan besi petir angin 9 surga milikku untuk melenyapkan semua kekuatan di bawah Raja Roh. Jika kalian tidak bersumpah untuk melakukan ini, maka kedua harta karun ini tidak akan dapat diakses oleh siapapun, kata Raja Yang Mulia. Mendengar kata-kata ini, orang-orang dari Sekte Dewa Tertinggi tidak bisa tinggal diam. Bukankah ini meminta mereka untuk menghadapi pasukan Raja Roh? Lelucon apa ini? Mustahil mereka bisa menandingi mereka. Meskipun Sekte Dewa Tertinggi mungkin tak terkendali dan mendominasi di alam roh, di alam selatan, mereka hanya dapat dianggap sebagai kekuatan kelas atas, masih jauh dari kata kekuatan tingkat atas. Jiang Guangzheng ragu-ragu. Ada apa? Tidak bisa. Teriak Raja Yang Mulia dengan kasar. Guangzheng Daozun berkata dengan canggung, Yang Mulia Raja, pasukan di bawah komando Raja Roh tersebar di seluruh wilayah selatan. Anda ingin kami melenyapkan orang-orang ini dalam 10.000 tahun, tetapi bagaimana mungkin kami bisa melakukannya? Jika kau tidak mampu melakukannya, maka aku akan mengambil kembali kedua harta karun ini, kata Raja Yang Mulia. Tunggu, kami berjanji, kata Guangzheng Daozun tiba-tiba. Mendengar ini, Yang Chen terkejut, apakah mereka benar-benar berjanji? Beranikah dia bersumpah? Semakin kuat kekuatannya, semakin serius pula ia menganggap sumpahnya. Guangzheng Daozun pasti sudah gila. Ada beberapa metode khusus untuk menghapus efek sumpah, itu tidak mutlak, kata Zhang Suelian. Kami, para dewa pilihan surgawi, punya caranya, tapi saya tidak tahu apakah orang-orang ini memilikinya atau tidak. Hati Yang Chen dipenuhi rasa ingin tahu, bertanya-tanya bagaimana alur cerita selanjutnya. Ketika Raja Yang Mulia mendengar Guangzheng Daozun mengatakan ini, dia menyipitkan matanya dan berkata, oh, baiklah, kalau begitu, kalian bisa bergantian mengumpat. Guangzheng Daozun tidak ragu lagi dan langsung bersumpah ke surga. Mereka bersumpah bahwa mereka akan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Raja Yang Mulia dan membunuh orang-orang di bawah komando Raja Roh, dan seterusnya. Tidak cukup bagi Guangzheng Daozun sendiri untuk bersumpah, yang lain juga bergantian bersumpah. Baru setelah semua orang di Sekte Dewa Tertinggi bersumpah, Guangzheng Daozun menatap Raja Yang Mulia dengan penuh harap dan berkata, Raja Yang Mulia, apakah sekarang sudah baik-baik saja? Baiklah, kau boleh pergi sekarang, kata Raja Yang Mulia tanpa ekspresi. Mendengar kata-kata ini, Yang Chen tampak terkejut. Apa yang terjadi? Apakah Yang Mulia Raja mengingkari janjinya? Orang-orang dari Sekte Dewa Tertinggi juga tidak bereaksi, terutama Long Juyu, yang tidak bisa duduk diam dan berkata, Penatua Wang, apa maksudmu? Kesal, Raja Yang Mulia mencibir, apa maksudku? Anak-anak kecil, apa kalian benar-benar berpikir bisa membodohiku dengan trik ini? Konyol, konyol. Kalian pasti dari Sekte Ilahi, ya. Mencoba menghindari efek sumpah dengan menggunakan sumpah ilahi. Kalian ingin mempermainkanku. Apa kalian benar-benar berpikir aku hidup sia-sia selama bertahun-tahun ini? Ekspresi Long Juyu menjadi gelap, tidak menyangka rencana mereka akan terbongkar oleh Raja Yang Mulia. Roh alien itu memang punya wawasan, tapi sayangnya, kau hanyalah roh alien. Wajah Jiang Guangzheng berubah tak terduga, dan akhirnya, nadanya berubah dingin, seolah-olah dia sudah membuat keputusan. Pada titik ini, tibalah giliran ekspresi Sang Raja Mulia yang menjadi gelap. Kau benar-benar melihat bahwa aku dikendalikan oleh roh asing. Wajah Yang Mulia Raja tiba-tiba berubah. Yang Chen mengutuk jiwa iblis yang bodoh itu dalam hati. Jiang Guangzheng mustahil bisa dengan mudah memastikannya. Kalau mau, dia pasti sudah melakukannya. Tapi sekarang, karena ucapannya, musuh telah memastikannya. Sayangnya, sebagian besar makhluk dari suku alien memiliki lebih banyak bakat bawaan daripada manusia, tetapi pikiran mereka masih agak kurang tajam dibandingkan manusia. Ya, masing-masing punya kekuatannya sendiri. Saat memikirkan hal ini, Jiang Guangzheng tertawa terbahak-bahak. Aku tadinya ragu-ragu, tapi sekarang setelah melihatnya, ternyata persis seperti dugaanku. Jiwa iblis biasa, yang berpura-pura menjadi dewa, mau apa kau dengan tubuh yang mulia Raja? Keluar, geram Jiang Guangzheng. Raja Jiwa Yao meraung marah, dan kalian manusia, beraninya kalian. Kukatakan, Raja Mulia meninggalkanku di sini untuk melihat kelicikan manusia kalian. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa sebagai jiwa iblis yang mengendalikan tubuh Raja Mulia, aku tidak punya cara untuk menaklukkan kalian?
Kukatakan, Raja Mulia sudah mengantisipasi semua yang akan terjadi hari ini. Aku mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan kekuatan Raja Mulia di puncaknya, tetapi aku punya banyak cara untuk membunuh kalian semua. Mendengar perkataan Sang Raja yang mulia, sekelompok orang di alam selatan sedikit terkejut. Jiang Guangzheng khususnya, yang tampak penuh percaya diri barusan, sebenarnya agak panik di dalam hatinya. Jika Yang Mulia Raja benar-benar tidak ingin mereka mendapatkan harta karun itu, mungkin ada banyak cara untuk memusnahkan mereka. Melihat ke arah Raja Yang Mulia sekarang, wajahnya dipenuhi dengan senyum sinis, dan sosoknya tiba-tiba menjadi sulit dipahami karena entah bagaimana dia mengaktifkan beberapa larangan. Selanjutnya, seluruh gua es mulai bergetar hebat. Tidak bagus, ada formasi di sini juga, ayo pergi. Jiang Guangzheng melihat kesempatan itu dan bersiap untuk pergi lebih dulu. Akan tetapi, saat formasi tersebut mulai aktif, melarikan diri menjadi jauh lebih sulit. Hahaha, matilah di sini. Raja Yang Mulia mencibir dan mundur, mencari satu-satunya tempat di mana dia bisa menghindari situasi tersebut. Kemudian, balok-balok es di dalam gudang es itu tampak hidup, menyembur keluar tanpa niat dao apapun. Kini semua orang di dalam gudang es tak punya tempat bersembunyi. Menghadapi balok-balok es berisi dao inten ini, mereka merasa benar-benar putus asa. Cepat, halangi mereka, blokir mereka. Pada awalnya, para ahli tahap pencerahan ini berhasil melawan bersama-sama, melawan balok-balok es tanpa banyak kesulitan, tetapi apakah itu akan bertahan? Di sisi lain, Yang Chen dan Zhang Suelian hidup dengan mudah. Mereka selalu berada di luar gua es, menjauhi situasi, dan mengawasi segala sesuatunya dengan mudah. Formasi ini sangat kuat. Jika terus berlanjut, bahkan dengan begitu banyak ahli tahap pencerahan, mereka semua pada akhirnya akan jatuh. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Itu mengerikan. Sekarang sekilas, begitu banyak balok es yang mengandung niat dao telah ditembakkan, dan beberapa ahli alam pencerahan telah kehilangan kekuatan dan tumbang. Dan dalam sekejap mata, semakin banyak ahli tahap pencerahan yang gugur satu demi satu. Seluruh sekte dewa tertinggi menderita kerugian yang mengerikan. Namun, saat Yang Chen terus menonton, pikirannya mulai berubah. Formasi itu sepertinya sudah sangat melemah, gumam Yang Chen dalam hati. Jika formasi itu bisa mempertahankan kekuatan puncaknya, bahkan bisa membunuh orang-orang alam selatan ini. Tapi seiring melemahnya formasi itu, hanya beberapa Raja Dao yang terancam, sementara para Daozun sulit. Daozun ini tidak bisa mati, kata Zhang Suelian. Mendengar Zhang Suelian mengatakan ini, Yang Chen juga mengonfirmasinya dalam hatinya. Sebagai orang terpilih, dia dapat mengetahui dengan sekilas apakah seseorang memperlihatkan aura mematikan dari penampilannya. Aneh sekali, bukankah dikatakan bahwa Yang Mulia Raja memiliki Taixuan Heavenly Dark Arai? Taixuan Heavenly Dark Arai mini akan sangat kuat, dan yang besar konon mampu menghancurkan tahap kenaikan agung, menyebabkan mereka jatuh. Mengapa Yang Mulia Raja ini tidak menggunakannya? Dia menggunakan formasi yang bahkan Daozun pun bisa bertahan. Yang Chen tidak mengerti. Zhang Suelian dengan lembut menjelaskan, ini tidak sulit dijelaskan. Alasan utamanya adalah jiwa iblis tidak dapat menggunakan tubuh Raja Mulia secara maksimal. Setelah kematian Raja Mulia, kekuatan ilahinya sebagian besar telah menghilang. Dengan kemampuan jiwa iblis, paling-paling ia hanya dapat mengendalikan tubuh Raja Mulia untuk mengaktifkan formasi skala kecil. Mengenai sesuatu seperti Taixuan Heavenly Dark Arai, ia tidak dapat dibantu untuk mengaktifkannya dengan kemampuan jiwa iblis. Jadi begitu, pantas saja formasi ini semakin melemah. Rupanya, jiwa iblis ini sudah tidak bisa bertahan lagi. Yang Chen memperhatikan dari samping, dan ia sudah bisa melihat bahwa, Raja Mulia, yang bersembunyi di sudut semakin melemah. Jelaslah bahwa dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Saat ini, Sekte Dewa Tertinggi telah menderita kerugian yang signifikan. Hampir separuh ahli Raja Dao telah tewas, hanya menyisakan sebagian kecil yang berjuang untuk bertahan hidup. Namun, para Daozun tampak tidak terluka, terutama Jiang Guangzheng. Awalnya, ia hanya merasakan sedikit tekanan, tetapi ia dengan cepat beradaptasi dengan kecepatan formasi. Saat itu juga, dia melirik ke arah Raja Mulia yang dikendalikan jiwa iblis. Dengan satu pandangan, dia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Raja Mulia apa, dengan kekuatan jiwa iblismu, bagaimana mungkin kau bisa menampilkan kemampuan Raja Mulia? Aku yakin kau bahkan tidak bisa memanfaatkan sepenuhnya kekuatan satu formasi. Aku akan membunuhmu dulu, dan tanpa orang yang mengendalikan formasi itu akan hancur begitu saja. Jiang Guangzheng meraung marah. Sekte Dewa Tertinggi mereka telah kehilangan banyak orang. Saat mereka tiba, mereka adalah sekelompok orang yang berjumlah ratusan, tetapi sekarang hanya sekitar 30 ahli Daozun yang tersisa. Mati. Jiang Guangzheng sangat marah, berniat membunuh Raja Mulia itu dalam satu gerakan. Jiwa iblis yang mengendalikan Raja Mulia memucat ketakutan, mengetahui bahwa situasinya mengerikan. Formasi itu bisa dengan mudah memusnahkan sebagian besar kekuatan di alam roh, tetapi siapa sangka Sekte Dewa Tertinggi akan membawa begitu banyak ahli tahap pencerahan kali ini.
Lagi pula, formasi itu tidak bisa membunuh mereka semua. Akibatnya, Jiang Guangzheng kini memiliki kesempatan untuk membalas dan hendak membunuhnya. Kau tidak membunuhku. Jiwa iblis itu sedikit panik sekarang. Tapi apakah Jiang Guangzheng akan menunjukkan belas kasihan? Dia bergerak untuk membunuh jiwa iblis itu. Ledakan. Raja yang mulia yang dikendalikan oleh jiwa iblis tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan berubah menjadi abu di bawah telapak tangan Jiang Guangzheng. Jiwa iblis itu hancur. Namun, tubuh raja yang mulia masih merupakan mayat yang kuat. Setelah dihantam oleh telapak tangan, ia tampak tidak terluka seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan hanya jiwa iblisnya yang hancur. Kini sang raja yang mulia tergeletak di tanah, bagaikan mayat yang tak terkendali. Di sisi lain, Jiang Guangzheng memanfaatkan kesempatan untuk menangkap besi guntur angin 9 surga dan pedang Raja Giok Putih. Inilah harta karun tertinggi yang dirindukan oleh sekte dewa tertinggi mereka. Hahaha, harta karun ini milik kita sekarang. Teriak Jiang Guangzheng. Akan tetapi, saat dia kegirangan, dia tidak dapat menahan diri. Baca bab terbaru di Wuxia World site saja. Tiba-tiba sebuah sosok muncul tiba-tiba. Kemudian, ia dengan cepat mencengkeram pedang Raja Giok Putih dan besi guntur angin 9 surga dengan erat dan seketika lenyap dari tempatnya, tak meninggalkan jejak. Sekilas, itu adalah Yang Chen dan Zhang Suelian. Keduanya begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk ditangkap. Mereka datang dan pergi sesuka hati. Saat mereka menghilang, orang-orang dari sekte dewa tertinggi baru saja bereaksi, dan bahkan sebelum mereka sempat bangkit dari kegembiraan dan kegembiraan awal, mereka terjun sekali lagi ke dalam kedalaman kemarahan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.